pembatik tersebut, lebih tepatnya pada kegiatan pembatik level 2, di mana pada kegiatan tersebut kami sudah masuk kepada bagian implementasi. Artinya kami di sini membuat sebuah media pembelajaran yang berbasis TK. Salah satunya ini contoh yang saya buat, saya di SMP Negeri 1 mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini adalah media pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Berawal dari permasalahan perbedaan penyerapan tingkat penyerapan siswa dalam memahami materi pelajaran khususnya pada pembelajaran. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit gambaran dari saya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembatik di level 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Ini tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih banyak. Sebetulnya sampai tadi malam ketika kami berkumpul saya bilang bahwa kita akan melakukan aksi nekat besok di SMA. Kenapa? Karena rasanya kami ini tidak terlalu punya banyak hal yang bisa kami bagikan. Terutama Bapak Ibu, saya sudah dengar cerita mungkin sebagian malah lebih mahir daripada kami. Jadi mungkin ini sedikit saja yang bisa kami bagikan. Misalkan nanti Bapak Ibu ada yang tertarik ikut pembatik, nanti di level 3 ada 4 pilihan seperti yang dijelaskan Ibu Nur Sahrina tadi. Kita bisa memilih satu yang akan kita buat, karena di level 3 itu kan kreasi. Jadi yang pertama itu kita membuat audio pembelajaran. Kalau zaman dulu itu contohnya itu lewat radio, jadi yang kita dengarkan. Nanti kita bisa dapat pilihan satu, membuat audio pembelajaran berupa podcast, misalkan anak zaman sekarang bilangnya podcast. Atau yang kedua seperti yang dijelaskan oleh Ibu Agustina tadi, kita membuat video pembelajaran di kelas. Atau yang ketiga seperti punya saya di depan, ini namanya multimedia pembelajaran interaktif, atau kami menyingkatnya dengan MPI. Dan yang terakhir itu EduGame. Nah kalau EduGame itu lebih ke bermain sambil belajar. Kami pilih media pembelajaran interaktif karena yang pertama yang bisa kami buat dulu, karena ini kan proses belajarnya ada donasi waktu. Misalkan di level 3 itu kami diberi waktu 2 minggu. Dalam 2 minggu itu kami harus menyelesaikan tugas akhir dan tes terakhir. Nah, jadi seperti dijelaskan tadi bahwa kami ikut bersama-sama ada 5 orang kemarin. Kalau dibilang yang muda-muda tidak juga, karena kemarin Ibu Emi Susana pun ikut. Kami mengerjakan tes akhirnya sama-sama. Jadi kalau orang di rumah kami berkumpul, nanti kalau nggak bisa jawab teman yang lain cari jawabannya. Jadi bagi-bagi modul, ini modul 1, 2, 3. Nanti misalkan nomor ini kita tidak tahu jawabannya, lewati dulu, teman yang lain yang nyari. Jadi beramai-ramai mengerjakan sehingga entah kenapa sampailah kami di level 4 dengan tujuan awal bahwa kami tidak ada niat bahwa ini sampai ke level 4. Nah, lalu ini tugas di level 3 media pembelajaran interaktif ini bentuk yang dikumpulkan di bukti karya. Ternyata yang ditekankan Ibu Pembatik ini adalah PMM-nya atau platform Merdeka Mengajar. Ternyata harus aktif itu Bapak Ibu, tapi saya kira di SMA ini aku belajarnya sudah aktif semua ya, sudah digunakan pasti. Jadi yang akan kita pakai itu adalah PMM. Jadi semua tugas kami ini ditautkan di bukti karya di PMM. Selain untuk menambah bukti karya, juga untuk penggunaan PMM-nya lebih meluas. Terutama saat ini saya dengar aksi nyata di bukti karya di PMM itu harus dilakukan. Jadi mudah-mudahan melalui Pembatik salah satu cara kita memanfaatkan PMM yang sudah kita punya. Jadi ini adalah gambaran tugasnya yang dikumpulkan, namun MPI-nya adalah. Jadi di MPI ini lengkap, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada kuisnya, juga ada gamenya di situ, semuanya masuk di dalam situ. Jadi kalau kita mengklik itu caranya di situ tinggal ditautkan ke halaman yang ingin kita tuju. Jadi mungkin seperti itu pemaparan untuk media pembelajaran interaktif. Apakah kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu?